Jadi bismillah, kita membicarakan tadi tentang kesunahan di dalam udhiyah, di dalam berkurban. Jadi yang pertama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, lalu mengucap takbir 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, membaringkan hewan kurban pada sisi kiri badannya dan mengikat semua kakinya kecuali yang kanan. Nah, jadi sapi itu atau kalau kambing, mana aja kambing, sapi. Nah, jadi sapi itu batis tangannya diikat dengan batis kirinya, gabung 3. Lalu batis kanannya dilepas, jangan digabung ikatan sana. Jadi batis kanan nih kita tali juga, tali panjang, talinya tali panjang. Kita andak ke tihang manakah? Talinya itu kita ikatakan. Sekira-kira kalau inya disembelih itu, inya kau ada sebuting lagi nang leluasa begagah ya kita. Ada leluasa itu memberi keringanan bagi sapi untuk keluar rohnya. Karena kalau nyata ikat, nah, keluar roh ini agak sakit. Tapi kalau luasa begagah, nah begagah ada sebuting lagi nang harus kita lepas, itu sunnahnya demikian. Kalau kita bertugas menyembelih kurban, kayak itu cara mengikatnya, yang sunnah Nabi. Jadi tangannya 2 diikat dengan batis kiri, gabung 3, batis kanan dilepas. Maksud dilepas tuh jangan digabung di sana mengikatnya, tapi diikat, ditali juga. Bukan ditali, ditinjaknya dari tukang ikuti, tukang sembelih kan. Jadi ditali juga, tali. Jadi kita ditali, cuma batisnya panjang kemana kah kita andak. Talinya tali longgar. Jadi pasnya keluar roh tuh yang baru disembelih, nah aja batis lagi pikipik. Nah, saya kira ada ini mau keempat nih betali kan, nah aja kayak ini warnanya, kasihan. Jadi supaya memberi keringanan ya, keleluasaan bagi binatang ketika keluar roh, supaya aja kita ada nang begagah masih kawa. Jadi batisnya itu dilepas, jangan diikat, keempatnya jangan. Jadi batis kanan dilepas, maksudnya jangan digabung dengan yang 3 tadi, namun ditali basing, talinya tali longgar. Saya kira-kira kawainya nang kayak ini. Jangan juga talinya terlalu longgar, jangan juga kada ditali, membahayakan tukang sembelih, membahayakan tukang ikuti, ditinjaknya kan. Ini saya kira-kira aman lah, ditali jangan terlalu longgar, jangan terlalu kancang. Sekira nah jangan itu hajanya. Jadi itu sunnah Nabi yang kadang-kadang kita tidak mengerjakan dan tidak mengetahuinya. Kalau kita sudah tahu, bismillah kita amalkan. Namun pada unta disembelih dengan berdiri. Kalau nya unta berdiri. Kalau nya kambing gitu juga lepas saikong juga anunya, batisnya, batis kanannya dilepas. Jadi kalau inya unta berdiri, unta tuh kalau beri ikatan langsung aja berdirinya. Yang disembelihin di sininya aja, kada di lehernya di atas nih, kada gulu nang di bawah sini. Nah, biasanya dari cucuknya lawan lading, cuk ya langsung kayak itu aja. Tuh langsung beli unta tuh, tak ya kayak itu. Ada video-videonya nyembeli unta tuh. Di maikong sekali sembelih, nah tak pindah pulang, tak kayak itu aja lakas. Lawan lading aja. Kada lawan nang parang penyembelih sapi udah kita kada. Unta nih tuh, imba dicucuknya di hujung aja, ditariknya kayak ini. Nah, lebih mudah. Kada beri ikutan, unta lebih mudah disembelih dari sapi udah kita. Karena kita bisa lapas beneran, kita tinjaknya kah. Nah. Kemudian yang ke-6, membaca doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, sesungguhnya ini kurban daripada pian dan kepada pian. Ini rezekinya ulun datang dari pian dan ulun hadiahkan pulang. Ulun kurbankan untuk pian. Yang ke-7, sunnah bagi orang yang berkurban tidak memotong rambut, kuku dan semua anggota badan lainnya
sebelum prosesi penyembelihan hewan kurbannya, karena hukumnya makruh. Jadi mulai tanggal 1 Zulhijjah tadi, mulai hidup awal Zulhijjah, mulai tanggal 1 Zulhijjah, jangan memotong apa-apa yang ada di dalam tubuh kita, jangan dibuangi, baik itu rambut, baik itu kuku, baik itu bulu-buluan, baik itu darah. Jangan banu dahulu mun kana kurban, jangan dibuangi kalau nya kana kurban. Makanya esoknya hari Jumat biar dulu terpanjang kuku kata bapak. Karena bila sudah indah berkorban hanya kita potongi. Kenapa? Supaya syumulul maghfirah, supaya sebelum dibuang bagian anggota tubuh kita ini sebelum kita buangi, supaya apa? Supaya dapat ampunan juga. Karena berkorban itu setiap tetes darahnya, setiap helai rambutnya itu kita mendapatkan ampunan daripada Allah Ta'ala, daripada hewan kurban itu. Sebanyak helai rambut atau bulu hewan kurban, sebanyak itu ampunan kita dapat. Sebanyak tetes darahnya, sebanyak itu ampunan kita dapat. Amun kita buangi pada hulu, misalnya nang kana kurban nih, hari Jumat nyempotong kuku, pas hari Sabtu atau hari Ahadnya berhari raya nyembeli hewan kurban, kuku nang terputung nang dibuang tadi sudah kan dapat ampunan, dibuangi pada hulu. Makanya disuruh dihilang dahulu, jadi kita genakan dahulu biar panjang. Karena bila sudah imbah berkorban, imbah disembelih hewan kurban, hanya kita potong kuku kita, hanya kita potong rambut kita. Kalau sebelum tanggal 1 Zulhijjah ada bapak, ini kita sudah berada di bulan-bulan Zulhijjah nih, jadi makruh kita. Jadi hari Jumat ingat, bagi yang kana kurban nanti kada usah dibuangi dahulu, kada usah. Atau nang hendak bekam kainah aja dahulu. Kalau nya kana kurban jangan dibuangi darahnya juga. Sekira-kira kainah sudah imbah berkurban, hanya kita berbekam, jadi darahnya itu sudah dapat ampunan, sudah hanya kita buangi. Kemudian lagi yang ke-8, menyembelih sendiri jika mampu. Kalau kita bisa, kalau kita mampu, sembelih sendiri. Artinya kalau inya ada di antara betujuh yang kana kurban, orangnya bisa menyembelih, bolehnya mausulakan diri. Karena lah bilanya ulun nang kana di antara nang betujuh tuh ulun hajar menyembelih lah, boleh menawarkan diri kalau nya bisa. Karena abdal, siapa nang kana kurban tuh nang abdal menyembelih bagi nang mampu, bagi nang bisa. Kalau nya kada bisa, mau kada mau harus diwakilkan. Kecuali perempuan maka sunnah diwakilkan. Bagi yang mewakilkan disunahkan untuk menyaksikan penyembelihannya. Siapa nang kana kurban ya kita nang bewakil, sunat melihati binatang nang disembelih tadi, sunat menyaksikannya. Bagi imam, pemimpin daerah, sunnah untuk menyembelih hewan kurban dari Baitul Mal jika ada untuk kaum muslimin. Nah, begitu pula para pemerintah kita dari dana daerah disunahkan untuk berkurban, macam bupati, macam camat. Nah, pemimpin itu sunnah berkurban dari uang negara, dari kas, sunahkan dan dibagikan kepada kaum muslimin, sunahkan yang demikian. Kemudian selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menurut pendapat yang kuat, tidak sah berkorban dengan hewan atau binatang yang hamil. Pendapat yang kuat, tidak sah berkorban dengan binatang yang hamil. Berarti menurut pendapat yang lemah sah saja. Kayak apa? Kita memakai pendapat ini, artinya kalau kita membeli hewan kurbannya
beberapa hari sebelum hari raya Idul Adha, biasanya seminggu sebelum Idul Adha kan sudah kita menukar hewan kurbannya nih. Maka jangan menukar yang hamil, jangan menukar nang betianan. Tapi kalau kebelujuran, misalnya sebagian di kampung-kampung itu ada yang menukar bedahulu, ada yang setengah tahun bedahulu. Kebetulan pas di pertengahan tahun nya 6 bulan, imbah 3 bulan soalnya betianan. Nah, mau kada mau nih betianan, berarti pendapat yang satunya yang lemah boleh aja nang betianan daripada menukar-nukar pulang kan, ganti-ganti ngalih pulang. Yang kedua, daging harus disedekahkan dalam keadaan mentah. Jika dibagikan dalam keadaan matang berupa masakan, maka tidak sah. Jadi kurban harus disedekahkan dalam keadaan mentah. Jadi mau unjuk hewan kurban itu nang mentah. Ada sah yang sudah masak. Jadi kalau ada orang berkurban lalu diaruhakan, ini yang wajib disedekahkan tuh hanya sebagian aja, hanya sebagian kecil. Jadi sedekahkan dulu yang mentah, sisanya aruhakan nggak ada apa-apa. Asal ada sudah sebagian yang wajib dikeluarkan. Yang ketiga, lebih baik tidak menyembelih akhir hari tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah, agar keluar dari pendapat ulama yang menyatakan tidak sah, yaitu imam-imam di luar mazhab Syafi'i. Jadi yang paling mu'tamad berkorban hari ke-10 sah, 11, 12 sah. Itu kebanyakan ulama berpendapat 10, 11, 12 3 hari. Cuma hari yang keempat atau hari ke-13 hidup 13 Zulhijjah, hari ketiga dari hari tasyrik, ada yang berpendapat tidak sah, yaitu sebagian imam-imam di luar mazhab Syafi'i. Jadi supaya kita dianggap sah oleh barataan mazhab, jadi mulai hidup 10 itu berkorbannya, mulai hidup 10, 11, 12, jangan ke 13 ya. Karena kita bila hendak ibadah yang paling abdal adalah ibadah yang dianggap sah oleh keempat mazhabnya. Yang keempat, menurut Imam Ramli boleh menyembelih satu kambing dengan niat kurban sekaligus akikah, dalam kurung mendapat pahala keduanya, dengan syarat bukan kurban atau akikah wajib. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, jika diniati keduanya maka tiada menjadi kurban atau akikah, tapi dalam kurung satu laham, yaitu daging saja, daging kambing yang disembelih saja, satu lahmin itu. Jadi menurut Ibnu Hajar kalau digabung dua, kedua-duanya diniatkan nggak ada mau, karena niat itu hanya satu. Bila niat mau kurban, bila niat akikah, kada mau digabung menurut Ibnu Hajar. Menurut Imam Ramli boleh digabung. Imam Ramli membolehkan dan dapat pahala keduanya. Aku juga kurban selajur akikah, menyembelih kambing misalnya, aku berkurban selajur akikah, atau akikah selajur berkurban. Nah, jadi pembagian dagingnya kayak apa? Kalau inya daging kurban kan wajib disedekahkan mentah. Kalau inya akikah sunat dimasak, sunat aja akikah tuh, sunat dimasak. Amunnya kada memasak, kada dimasak boleh aja, sah aja juga sedekah akikahnya. Sunat dimasak aja. Kalau nang bagusnya, kalau inya berniat dua, ada yang mentah diberiakan, ada yang masak, dua-duanya beriakan. Nah, ada yang mentah, ada yang masak. Nah, cuma menggabung-gabung seperti ini atau niat-niat akikah dengan kurban secara langsung, ini bagi orang-orang yang memang ekonominya menengah ke bawah misalnya, atau duitnya kurang misalnya. Kalau bagi orang-orang yang mampu, jangan hendak menggabung-gabung, ada aja duit
ini kambing seikong sagan kurban, seikongnya sagan akikah, 2 ikong kurban, nyembelih 2 ikong, jangan segan gabung, jangan. Kalau kita mampu aja. Ya, memang di dalam fikih itu ada pendapat yang kuat, ada pendapat yang keras, ada pendapat yang pertengahan, ada yang lemah. Itu sebenarnya disesuaikan juga dengan diri kita, dengan porsi kita nih. Ada juga kita disuruh ngumpatin yang nyaman terus, ada juga nang sugih akhirnya, maka itu juga memberi supan nang sugih kan orang mampu aja kurban 5 ikong yang kambing mampu. Nah ini timbul pas mau kurban, aku aja mau kurban hajur akikah aja, nah, beri supan itu bagian yang kada mampu, nah, boleh gabung menurut Imam Ramli. Kemudian yang kelima, kurban diganti dengan uang tidak sah. Pada sah kurban gantiin uang. Aku tahun ini kadang nyembeli sapi kadang, nah tapi aku mengirim duit aja, misalnya 50 juta sebagai gantian berkurban, pada sah. Boleh mewakilkan dalam pembelian hewan kurban sekaligus penyembelihan dan pembagiannya. Nah, boleh aja transfer duit dari Jakarta. Misalnya, aku diam di Jakarta, misalnya ada orang berkata, tapi kada hendak berkurban di kampung. Namun kada kawa melaksanakan, duitnya aja boleh lah, kada boleh duitnya. Nang boleh itu pian kirim duitnya lalu bewakil. Kirim duitnya bewakil. Kirim duitnya, nah aku bewakil lah kepada Fulan bin Fulan, kepada Ikam, tolong tukarakan sapi misalnya 2 ikong, kayaknya sembelihakan, kayaknya niatkan kurban sagan aku kurban sunnah, kayaknya bagian dagingnya. Nah itu nang sah. Tapi amun kirim duit saja, nah duit nah sebagai gantian kurban kada sah. Tapi harus diwakilkan, bila diwakilkan hanya sah. Jika seseorang berkata kepada yang lain, sembelihlah hewan kurban untukku, menjadikannya sebagai wakil dalam penyembelihan sekaligus pembagian daging kurban, sehingga wajib baginya untuk mengganti harga hewan tersebut. Kalau ada orang berucap lawan kita, sembelihakan bang hewan kurban saganku, sembelihakan aja seekong kambing harganya 3 juta, sembelihakan aja, sudah tuntung kan tagih lawannya, mana tuh duitnya tuh kan sembelihakan. Kalau berarti wakil ngarannya itu, sembelihakan asgan aku jadi wakil, berarti kita tukarakan aja 3 juta, sembelihakan, bagi-bagi dagingnya, sudah imbah tagih kepada orangnya. Yang keenam, boleh menyimpan daging kurban untuk dikonsumsi selepas waktu kurban, seperti dijadikan dendeng atau dikalengkan menjadikan abon sapi, boleh disimpan. Nyembelih sapi seikong seorangan lagi nih, mbahnya sedekahkan nang wajibnya hanya sebungkus saja atau sekilo, sisanya diabon. Oh mah setahunan gak habis aku seikong sapi jadi abon, jadi dendeng, jadi abon sapi. Nah boleh, cuma aku kuluhan ya seikong sapi jadi abon. Boleh dikonsumsi. Ada orang-orang yang banyak diberi daging kurban itu adalah setahun sampai tahun ini, nang kurban tahun dulu jadi simpanan di kulkas sampai tahun ini ada. Boleh disimpan. Yang ketujuh, menyerahkan hewan kurban kepada ustaz atau tokoh masyarakat berupa hewan hidup bukan daging, tidak menjadi milik ustaz atau tokoh tersebut, tapi hanya menjadikannya sebagai wakil dalam penyembelihan dan pembagian saja, karena pembagian kurban harus sudah disembelih, sehingga tidak diperbolehkan untuk mengambil dagingnya sedikit pun kecuali seukuran yang ditentukan oleh orang yang berkurban. Jadi kalau ada orang menunjuk sapi hidup kepada guru, kepada ustaz, kepada panitia masjid, menunjuk
Nah, itu bukan menjadi milik panitia masjid, tapi masih milik senang meunjuk tadi. Orang sugih manakah meunjuk ke masjid agung diunjuki, masjid Sulaha misalnya diunjuki, itu kan milik panitia, masih milik orang tadi. Belum kurban lagi hukumnya. Nengaran kurban itu imbah disembelih dibagikan dagingnya, kada menang hidup diunjuk. Jadi status si panitia lawan ustadz nang diunjuk itu sebagai wakil ya, sebagai wakil untuk menyembelih dan membagikan. Untuk membagikan saja. Nah, sehingga tidak diperbolehkan untuk mengambil dagingnya sedikit pun kecuali seukuran yang ditentukan oleh orang yang mau kurban. Jadi takunin mau kurban, ini binatang sapi pian sudah kami sembelih nih, kayak apa cara pembagiannya? Kami serahkan aja lah ya, kayak apakah? Nah, kalau sudah diserahkan nggak ada apa lagi, kada bolehnya mengambil pada dahulunya. Atau misalnya nah ampun hewannya, ayo bubuan panitia dapatnya 5 bungkus seorang ya, sisanya kupon yang berkupon sebungkus. Nah, ada sudah kan pesan dari pemiliknya. Jadi harus konfirmasi dulu kepada orang yang menyerahkan tadi. Ada boleh langsung bagi, langsung ambil. Boleh kebijakan sendiri tanpa izin, kada boleh. Panitia wakil yang menyambut hewan kurban tadi. Yang ke-8, menyembelih hewan kurban setelah habis waktu kurban, setelah terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Jika berupa kurban sunnah maka tidak sah, namun jika berupa kurban nazar maka tetap wajib dilaksanakan sebagai qada. Jadi waktu berkurban kita sudah tahu mulai tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13. Jadi 4 hari, 10, 11, 12, 13, 4 hari. Lalu hari pertama, hari ke-10 kada ada tergerak jiwa hati hendak berkorban. Hari ke-11 kada tergerak jiwa, 12 kada tergerak jiwa hati, kada terpikir. Hari ke-13 kada terpikir jiwa. Sudah berlalu hari, malam ke-14, habis sudah hari ke-13, hari tasyrik nih. Pas sembah maghrib peniat, aku sana berkorban lah, kalah dapat tetangga berkorban beratan, aku kada. Lalu hendak berkorban, malam ke-14 kada sah lagi. Kalau nya kurban sunnah kada sah lagi. Lalu tetapnya bersikeras hendak menyembelih, kada dapat pahala kurban. Pahalanya membagi-bagi daging biasa aja, pahala sedekah aja, sedekah daging itu aja, kada dapat pahala kurban, karena kurban ini lebih besar dari sedekah pahalanya, lebih ganal daripada sedekah. Makanya kita sampaikan pada awal-awalnya kan, kalau orang di 4 hari ini ada berisi rezeki 10, 11, 12, 13. Kalau ada rezeki, kalau ada diberikan uang lebih, yang paling abdal jadi arahkan kepada kurban. Itu yang paling abdal, arahkan kepada kurban, bukan diarahkan kepada sedekah, bukan diarahkan kepada wakaf, bukan diarahkan kepada sumbangan, kada. Tapi yang paling abdal berkurban. Nah, kalau nya kurban nazar, kamu kurban nazar bang ya, ini benazar hendak kurban seekor kambing benazar. Lalu hari ke-10 belum datang kambingnya. Hari ke-11 datang kambingnya. Hari ke-12 hari ke-11 datang kambingnya, kada disembelih juga. Hari ke-12 hilang. Hilang kambingnya, lapas. Hari ke-13 kada tetamu juga. Maka kurban nazar nih. Mbahnya pas malam ke-14, malam hari Mbak Isya, malam ke-14 tetamu. Timbul datang kambingnya. Nah, datang kambing ini aja. Maka kurban nazar, sembelih malam itu juga. Karena nazar ini kada bisa ditunda-tunda. Berarti hukumnya qadaan. Karena wajib. Jadi wajib malam itu sembelih juga bagi dagingnya. Nah, berikan dagingnya segan fakir miskin bertahan. Itu kurban nazar. Kalau kurban sunnah jangan kada kawal lagi. Kurban nazar tetap diberi pahala sebagai qadaan.
Yang kesembilan, berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Menurut pendapat yang kuat tidak sah kecuali jika telah mendapat wasiat dari si mayit. Nah, jangan kita niatakan kurban itu sagan abah mama kita, jangan sagan kai nini kita nang sudah meninggal, jangan, kecuali ada wasiat. Bila berwasiat hanya kita gawiakan sebelum meninggal sini berwasiat, karena lah raya kurban aku berwasiat lo nikam sembelihakan karena hewan kurban sagan ko, nah hanya kita gawi. Bila kada ada wasiat kan gawi. Kalau masalah mengerja kurbannya, tapi kalau berbagi pahala boleh dalam niat, berbagi pahala dalam niat boleh. Ya Allah, ulun menyembelih hewan kurban seekor kambing ini, nah sampaikan pahalanya sagan arwah abah, mama, kai, nini dan nenek-nenekmu yang ulun yang meninggal dunia, keluarga ulun, boleh. Tapi nang kada boleh itu adalah berkurban secara khusus. Ya Allah, ini ulun berkurban dengan binatang kambing ini, nah kurban nih sagan arwah nini, tapi nininya kada wasiat. Kurban ini sagan kai, nini kainya kada wasiat, jadi kada dianjurkan. Nah, siapa yang wasiat saja. Bila nya kada wasiat kada perlu. Yang ke-10, boleh memberikan daging kurban kepada satu orang fakir miskin, berbeda dengan zakat. Kalau daging kurban ini boleh seikung haja yang menerima, beda dengan zakat. Kalau zakat seluruh golongan yang ada, misalnya 4 golongannya atau 5 di kampung kita, ada fakir, ada miskin, ada gharim, orang yang terhutang misalnya. Jadi wajib meratakan. Kalau pembagian zakat itu diratakan. Nang di kampung kita biasanya kita untuk menilai daerah-daerah kita itu biasanya dengan masjid. Zaman dahulu masjid, lingkungan masjid itu daerah-daerah kita hukumnya. Misalnya nih, ini RT berapa nih ke masjid ini, di masjid ini RT berapa RT, itu lingkungan kita. Jadi kalau kita berzakat, misalnya berzakat berapa, misalnya 40 juta misalnya berzakat. Lalu ada 4 golongan ada orang fakir, ada orang miskin, ada orang terhutang, ada orang misalnya fisabilillah misalnya. Jadi 4 golongan ada. Maka yang 40 juta tadi bagi 4 golongan. Jadi 10-10. Fakir 10 juta, miskin 10 juta, ibnu sabil 10 juta, orang terhutang 10 juta. Karena bebuana pulang berbagi di golongan itu. Nang golongan fakir berapa orang? Misalnya 5 orang. Nah, berarti 2 juta seorang, kan 10 juta bagiannya tadi. Orang miskin 5 orang, 2 seorang. Kebetulan ada satu golongan berdua aja, jadi bagi 2, 5 juta seorang. Nah, kayak itu caranya, cara membagi zakat. Begitu dengan kurban. Kalau hanya kurban ini cukup seikong aja. Mau juga seikong itu pun dia sebungkus saja. Nah, kalau kurban bisa demikian. Kecuali zakat nanti kalau bertaklid dengan atau mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Musa bin Ujail yang membolehkan menyerahkan pada satu golongan. Biasanya bila kada hendak repot, yaitu bertaklid dengan imam itu, artinya satu golongan aja menyerahkan. Biasanya tuan guru nang miskin, nang kada kaya itu diundang biasanya untuk menerimakan zakat kita. Baik. Kemudian boleh memberikan daging kurban pada satu orang fakir miskin, berbeda dengan zakat lah. Yang ke-11, membagikan daging kurban nazar atau kadar wajib dalam kurban sunnah itu kepada fakir miskin di luar daerah penyembelihan hewannya. Ada 2 pendapat, sebaiknya tidak membagikan di luar daerah penyembelihan untuk keluar dari khilaf ulama. Nah, bismillah. Pendapat kuatnya juga pembagian hewan kurban ini sesuai dengan daerah. Kalau kita biasanya ya handil
handil kita tuh kan melingkup, ada langgar, ada handil lingkungan masjid, itu pang daerah-daerahnya. Jadi menurut pendapat yang kuat, kalau kita berkurban di tempat itu jangan keluar membaginya. Jadi nang lingkungan handil itu pang, misalnya kita lingkungan langgar kompleks ini, di kompleks ini pang membaginya, jangan keluar muka sana, jangan. Itu nang abdalnya demikian. Tapi pendapat nang lemah boleh keluar membagi, boleh. Pendapat kuatnya cukup nang di lingkungan itu aja, jangan keluar. Yang ke-12, dalam mengetahui umur hewan kurban bisa mendasarkan pada kabar penjual hewan kurban dengan catatan hewan tersebut lahir dalam kepemilikannya atau dengan bertanya kepada orang yang ahli dalam bidang perhewanan. Jadi untuk mengetahui umurnya bertanya kepada orang nama ingun. Jadi orang nama ingun kambing, baingon binatang kurban itu mestinya ia mempunyai catatan kapan tanggal lahirnya. Jadi catat supaya mengetahui umurnya. Karena bila sudah 2 tahun cukup umur kan. Jadi harus ada catatannya. Nah, orang nang berjualan itu harus ada catatan kapan lahirnya. Jadi tahu umurnya. Yang ke-13, menyerahkan kurban kepada masjid dapat dibenarkan jika dimaksudkan diserahkan kepada salah satu pengurus masjid sebagai wakil dalam penyembelihan dan pembagian daging kurban. Jadi menyerahkan ke masjid ya maksudnya pada panitia masjid. Kalau masjidnya kada kau menerimanya, langgarnya kada kau menerima, maksudnya pada panitianya boleh. Yang ke-14, penyembelihan hewan kurban tidak boleh dilaksanakan di halaman milik masjid atau wakaf untuk masjid. Demikian juga tidak boleh menggunakan alat-alat milik masjid dalam penyembelihan dan pembagian daging kurban. Ini nomor 14 ini meninjau kepada orang nang bewakaf. Jadi kalau orang nang bewakaf di masjid itu khusus untuk keperluan masjid, kemaslahatan masjid, ini ada orang nang bewakaf. Misalnya zaman dahulu itu bewakaf kayak kulam, orang mau lahirkan kulam, lalu diwakafkan nih, wakafkan dia segan orang berudu sembahyang. Nah kan kalimatnya segan berudu, segan sembahyang, berudu untuk sembahyang di masjid ini. Berarti kada boleh banyunya itu dipakai segan membasuh-basuh hewan kurban. Itu keluar daripada tujuan orang yang berwakaf. Aku mau apakan banyu jamaah alirakan liding di sini, wakafkan segan masjid. Ini segan keperluan masjid. Segan keperluan masjid. Segan orang sembahyang di sini. Nah, segan orang sembahyang di sini. Berarti segan urusan sembahyang aja. Ini ada juga yang boleh memakai kita segan kurban itu ketika wakafnya umum. Ini kewakafkan segan kemaslahatan masjid dan kemaslahatan kaum muslimin. Nah bila dua kayak itu berarti boleh dipakai. Boleh dipakai kan, bukan ada apa-apa di halaman masjid berkurban, gak ada apa-apa. Tapi kalau si wakif orang yang bawa wakaf pemulaan, ini khusus segan orang sembahyang aja. Kada boleh pakai yang basuh darah, basuh macam-macam. Nah, ini maksudnya. Jadi diketahui orang yang berwakaf pemulaan. Kalau kita tahu orang khusus cuma dulu jangan dipakai, tidak boleh. Jadi bagus sekarang itu wakaf-wakaf itu untuk kemaslahatan aja, kemaslahatan umum. Nah, jadi orang memakai untuk kemaslahatan umum itu kada apa-apa. Yang ke-15, tidak boleh memberikan daging kurban kepada orang non-muslim. Tidak boleh. Tidak boleh karena daging kurban itu hanya diterima oleh kaum muslimin, jamuan Allah kepada kaum muslimin. Nah, kada boleh. Tapi kalau kita nang sudah diunjuki, kita misalnya diunjuki ini orang nambah kurbannya kada boleh mengunjuk. Tapi kalau kita bertetangga dengan orang non muslim, kita banyak diunjuki daging 10 bungkus, aku asa marah selawan tetangga aku, nah aku beriakan, nah boleh. Ini kita nang menerima.
Ini kan hak kita sudah, karena di tangan kita nih. Kita kasihan, karena ini tetangga kasihan, ya kada makan daging. Tekanan non muslim nang miskin juga nih. Berikan 2 bungkus sebelah kada bapak. Ini nang kada boleh sinang berkurbannya. Ingat, lain kita nang diunjuki daging kurban lain. Sinang berkurbannya. Kita berkurban menyembelih kambing. Nah, kada boleh kita menunjuk kepada non muslim tadi. Nah, sebagai niat kurban kada boleh. Tapi kalau kita niat sedekah boleh aja kita. Nah, nang kada boleh kitanya tadi menunjuk. Tapi kalau orang menunjuk lawan kita banyak dagingnya, itu hak kita sudah, hendak kita jual kah, kita berikan ke lain kah, kita kasihan dengan tetangga kita boleh. Nah, nang kada boleh si orang nang berkurbannya ada boleh. Nah, jadi itu beberapa masalah tentang kurban. Nah, yang kita baca pada beberapa kali pertemuan ini, dan ada juga kita bagikan kan di grup itu tentang niat-niatnya, itu bisa dibacai sendiri itu. Niat-niat berkurban, niat-niat menyembelih, khususnya orang yang menyembelih, ada makalah kita bagikan itu. Dan insya Allah nantinya kita sambung lagi pada minggu kedua mungkin insya Allah pertemuan kita lanjutkan lagi pembacaan kitab Tangga Pelajaran Ibadah tentang masalah tayamum nantinya insya Allah. Kita sambung pada tanggal 19. Jadi malam Rabu akan datang kita libur dulu karena masih suasana hari tasyrik. Suasana hari tasyrik masih. Jadi insya Allah malam ke tanggal 19 insya Allah 19 Juli insya Allah ta'ala.